Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yela Pratiwi dengan NIM 11192201113. Saya akan mengikuti ujian tengah semester pada tanggal 7 November 2022. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari Bu Novi. Nomor 1. PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Salah satu alasan internalnya yaitu untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjadikannya sebagai warga negara yang baik. Ini juga telah disepakati oleh pemerintah dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006. Diumumkan sebagai berikut. Hakikat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dalam memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasila dengan negara dan sesama warga negara. Visi mata kuliah adalah sebagai sumber pengembangan dan penyelenggaraan program studi untuk mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Misi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai dasar dalam Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab. Kompetensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah diharapkan mahasiswa menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saling berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem Pancasila. Tapi kenyataannya sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, apalagi di masa globalisasi yang sekarang. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2 adalah identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Identitas nasional berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi bangsa Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Arus globalisasi yang sangat pesat juga dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Selanjutnya, jawaban dari nomor 3 adalah salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Integrasi elit massa yaitu penyatuan kesepahaman kepentingan antara pemerintah dan rakyat. Tapi ini juga bisa menjadi suatu tantangan jika terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat tentang masalah perundang-undangan. Mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Seharusnya dalam menyatukan kesepakatan harus mementingkan kesejahteraan masyarakat. Jika kita lihat sekarang, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai Pancasila. Banyak masyarakat resah akan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah, yang mengakibatkan perdebatan dan kericuan yang terjadi pada masyarakat dengan pemerintah. Timbul rasa tidak kepercayaan masyarakat kepada pemimpin lagi dan memilih untuk golput saat pemilu. Seperti contoh sekarang ini, pengesahan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan DPR RI pada Senin 5 September 2020. DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law meski banyak mendapat penolakan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Undang-undang ini dinilai akan merugikan pekerja. Selanjutnya, jawaban dari nomor 4 adalah salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu untuk saling melindungi HAM setiap warga negara. Ini dapat kita lihat dalam beberapa undang-undang yang mengatur hak setiap orang ini sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang tinggi rendahnya derajat. Hak-hak ini berupa hak hidup, hak bekerja, hak berpendapat, dan juga hak mendapat pendidikan untuk anak-anak. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bunyi dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun sering kita jumpai di luar sana banyak anak-anak jalanan yang terlantar dan belum menyentuh dunia pendidikan sama sekali. Seharusnya anak-anak jalanan yang terlantar itu bisa mendapat apa yang menjadi hak mereka, yaitu hak memperoleh pendidikan. Karena masa kecil, masa kanak-kanak mereka yang seharusnya berada di sekolah, malah sebaliknya mereka disuruh bekerja untuk mendapatkan uang daripada belajar. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 5. Jawaban dari soal nomor 5 adalah hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadinya pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Semua ini terjadi karena para pejabat tinggi lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan rakyat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau jawaban yang kurang benar, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.